Halo para sahabat Andaluri, selamat siang. Salam dari SMA Katolik Andaluri. Jadi hari ini, hari Senin, 9 Oktober 2023 adalah hari yang luar biasa untuk SMA Katolik Andaluri, terutama untuk siswa-siswi kelas 10. Karena hari ini ada kegiatan yang namanya P5. Nah, di samping saya ada Ibu Helen. Beliau adalah seksi acara dari kegiatan P5 ya. Nah, coba Belen ceritakan kepada teman-teman atau para sahabat Andaluri tentang apa itu P5 dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalamnya yang harus diikuti oleh siswa-siswi kelas 10. Baik Pak Ter, jadi teman-teman semuanya, kali ini kami SMA Katolik Andaluri baru pertama kali melakukan kegiatan P5 karena kurikulum Merdeka itu baru dimulai untuk kelas 10 ini yang pertama kali. Jadi kegiatan P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa tema yang bisa diambil untuk tingkat SMA. Jadi SMA kami itu mengambil dari 7 tema itu kami memilih satu untuk semester ini, yakni yang kami pilih itu adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu banyak wujudnya, ada yang wujud nyata maupun yang tidak nyata. Nah, yang kami ambil ada berkolaborasi dari 2 wujud itu, yakni dari sekian banyak kearifan lokal yang kami pilih itu 3. Yang pertama itu adalah pangan lokal. Terus yang kedua itu adalah pakaian adat, dan yang ketiga itu adalah lagu daerah. Siap. Jadi yang pertama tadi pangan lokal, pakaian adat, dan yang ketiga itu lagu daerah. Oke, jadi berapa hari kegiatan ini akan berlangsung? Oke, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 minggu. Oke, dalam waktu 2 minggu ini siswa-siswi kelas 10 akan menggeluti atau akan mendalami tentang 3 tema ini tadi. 3 tema tadi. Satu tema tapi dalam 3 bentuk tadi. Siap. Satu tema besar kearifan lokal, tapi ada beberapa bentuk yang diambil. Pangan lokalnya, pakaian adat, dengan lagu daerah tadi. Oke, ya. Nah, hari pertama tadi itu kegiatan apa saja tadi? Oke, jadi hari pertama tadi yang kami lakukan itu adalah memberikan materi. Memberikan materi itu akan berlangsung selama 3 hari. Paling tidak sebelum peserta didik itu melakukan proyek, mereka harus tahu ilmunya itu apa dulu. Jadi hari pertama tadi materinya itu, yang pertama tadi mereka mengenal P5 itu seperti apa. Terus yang kedua, mereka mengenal, karena tema yang kami pilih itu adalah kearifan lokal. Jadi dijelaskan secara umum. Nah, dari tema kearifan lokal itu dibagi lagi menjadi 3 tadi. Nah, terus yang mereka sudah pelajari hari ini adalah yang pertama itu adalah tentang pakaian adat. Nah, pakaian adat nanti mereka proyeknya bukan membuat pakaian adatnya, tetapi mereka mempromosikan lewat kegiatan yang namanya fashion show. Jadi tadi mereka juga mendapatkan materinya tentang bagaimana memperagakan atau memberi fashion show yang baik dan benar. Siap. Fashion show yang kedua apa tentang? Yang pertama tadi P5 secara umum, terus kearifan lokal, dan yang ketiga tadi pakaian adat. Setelah pakaian adat materinya itu fashion show. Jadi ada 4 materi yang mereka dapat hari ini. Nah, besok kalau boleh tahu di-spill dong, dibagi. Besok itu kegiatannya itu adalah mereka bagaimana cara membuat laporan. Karena setelah mereka melakukan mengetahui proyek apa yang mereka buat, mereka merancangkan, dan pada akhirnya itu mereka harus membuat laporan per kelas nanti yang akan dikoordinator oleh wali-wali kelas mereka. Nah, ini kan tadi tema besarnya kearifan lokal, nanti di kearifan lokal itu dibagi dalam 3 bentuk kan? 3 bentuk. Tadi pangan lokal, pakaian adat, dan juga lagu daerah. Nanti di hari terakhir setelah 2 minggu itu mereka akan tampilkan proyek kan? Nanti mereka akan tampilkan itu, akan gelar karya dari apa yang mereka lakukan itu pada tanggal 20 Pak Ter. Bertepatan dengan ulang tahun sekolah. Jadi nanti siswa-siswi ini akan memilih dari 3 tema tadi. Betul sekali, dari 3 subtema tadi. Nah, jadi nanti supaya jangan bertabrakan kita pakai lot. Jadi nanti kelas mana, karena mereka sudah secara keseluruhan mendapatkan materi, mereka memilih menggunakan lot supaya adil begitu. Mereka memilih, mereka nanti apakah mendapat pangan lokal, atau mendapat pakaian adat, atau mendapat satu lagi tadi pangan lokal, pakaian adat, dan lagu daerah. Jadi nanti akan ada kelas yang mendalami tentang lagu daerah. Ada kelas yang mendalami tentang panganan lokal. Ada kelas yang
mendalami tentang pakaian pakaian daerah. daerah. Nanti di setiap kelas itu mereka punya kebebasan, mereka mau pakai pakaian adat apa. Sumbaka yang penting pada umumnya itu NTT. Tapi harus ada Sumbanya karena kita berada di daerah Lalu Sumba. panganan lokal berarti Pangan yang lokal, khas bahan Sumba juga. pangannya. Pangannya dari ubi kah, dari jagung, nanti mereka olah, bisa mix, bisa modifikasi dengan makanan yang sudah modern sekarang. Lalu lagu daerahnya? Lagu daerahnya lagu daerah NTT, tetapi juga harus ada dari Sumbanya juga. Nanti mereka bebas memilih anak-anak. Berarti ini asik ya? Asik sekali, Pak Ter. Saya menarik karena anak-anak bisa memilih apa yang menjadi minat, menjadi minat dan bakat mereka. Minat dan bakat mereka, talenta mereka, dan kemudian mendalami. Dan mereka harus gelar karya dari apa yang. Jadi mereka akan menampilkan apa yang mereka sudah dalami selama 2 minggu itu. Selama 1 minggu lebih. 1 minggu lebih karena ada 1 harinya itu gelar karya di tanggal 20. Mereka mengambil ilmunya, terus mereka mencoba mendalami dan mempraktekkan itu apa yang mereka dapat. Siap. Nah, selama 2 minggu ini kan akan ada materi kan untuk siswa-siswi kelas 10. Materi praktek. Materi sama praktek. Praktek dan gelar karya. Nah, yang memberi pemateri itu kira-kira siapa-siapa saja? Yang memberi materi itu adalah guru-guru dari SMA Katolik Andaluri, di mana mereka memberikan ilmu, kita pilih sesuai terintegrasi dengan ilmu yang diajarkan. Misalnya tadi saya sendiri yang membawakan materi kearifan lokal. Kebetulan saya juga guru prakarya, jadi relevan. Terus ada yang membawakan P5, itu berhubungan dengan Pancasila, jadi kita percayakan ke guru kewarganegaraan atau PKN. Terus kalau misalnya pakaian adat, itu kita pilih dari guru sejarah, karena dia belajar bagaimana sejarah dan budaya di Indonesia. Jadi pembawa materi memang juga mendalami dan menguasai materi karena sesuai dengan basic dan terintegrasi dengan ilmu yang diajarkan di kelas. Jadi ini para sahabat naluri, ini baru pertama kali juga kami memulai kurikulum Merdeka ya. Dan kegiatan P5 juga baru kali ini diadakan, sehingga ini masih belajar. Tapi nanti ke depannya bakal lebih baik dan baik lagi. Nah, kira-kira Bu Helen kalau boleh tahu, tujuan dari kegiatan P5 ini apa sih? Tujuannya itu adalah supaya membangun kembali karakter anak-anak dengan berlandaskan jiwa Pancasila. Mereka harus saling kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Dan lebih mengenal, tentunya dengan tema kita itu kearifan lokal, lebih mengenal lagi kita punya budaya lokal. Mencintai budaya kita. Mencintai. Selalu bangga dengan budaya kita. Jadi bangga dengan Indonesia, bangga dengan kebinekaan kita yang berbeda-beda. Lalu juga bangga dengan budaya kita sendiri. Sekaligus dengan topik utama kita, Pak Ter, itu Aku Indonesia, Budayaku Kujunjung Tinggi. Itu adalah topik utama kita. Jadi aku Indonesia, budayaku kujunjung tinggi. Kita Indonesia tetapi tetap bangga juga dengan budaya. Terima kasih ya Ibu Helen, sukses untuk acara-acara ke depan. Ini hari pertama sangat luar biasa, semoga beberapa hari ke depan sampai nanti waktu pementasan atau gelar karya, kita anak-anak menampilkan karya yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan Pak Ter, sama-sama. Halo para sahabat naluri. Nah, setelah tadi saya mewawancarai Ibu Helen selaku seksi acara dari kegiatan P5, sekarang saya akan bertanya-tanya lagi kepada siswa-siswi saya, terutama dari kelas 10 yang menjalani kegiatan proyek P5. Nah, di samping saya ini ada siapa? Eunike sama? Silva sama Eunike. Nah, kira-kira dari kegiatan hari ini, kegiatan hari pertama nih, apa saja yang kesan kalian atau apa saja yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini? Dari P5 kita belajar banyak, terus kegiatan-kegiatannya dia juga seru, dari praktek, materinya dia, guru-guru yang menyampaikan materi juga menyampaikan materinya dia itu tidak bosan. Terus ada juga ice breakingnya dia, jadi tidak bosan. Tidak membosankan ya? Iya, terus dikasih makanan juga. Itu bonusnya. Oke, kalau Silva apa? Tadi pertemuan P5-nya itu asik. Terus kita bisa tahu tentang budaya-budaya Nusa Tenggara Timur. Terus itu saja Pak Ter. Nanti kan kalian akan selain materi juga akan mempersiapkan proyek loh. Akan nanti entah fashion show, tentang panganan lokal atau tentang lagu-lagu daerah. Sehingga akan di situ nanti kalian harus kerjasama, duduk bersama, berdiskusi. Nah itu di situ nilai-nilai Pancasila itu harus kalian hidupi. Jadi saling mendengarkan, saling menghargai, saling bisa berdialog gitu.
itu hal-hal nilai-nilai itu yang harus kalian hidupi gitu. Sehingga itu maksud dari proyek P5 ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sukses untuk kedepannya ya Silva, Silva sama Eunike. Semoga kegiatan-kegiatan ini yang ke depan itu menyenangkan ya, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk kalian. Oke, siap, makasih. Oke, sisi berikutnya yang saya wawancarai ada Clara sama Kelin ya. Ya, nah yang pertama Kelin, hari ini kegiatannya bagaimana? Hari ini kegiatannya cukup baik. Cukup baik. Iya. Karena ini pertama yang pagi itu sama masih loyo. Belum ini apa? Saya belum ada pas untuk ikut pertama karena itu Baru pertama. iya baru pertama itu kayak beda. Belum tahu nanti kalau selanjutnya itu saya rasa bagus atau tidak. Ternyata setelah 1 hari setelah Setelah selesai. berapa ini habis istirahat tadi saya rasa bagus sekali dan pengen ini P5 terus menerus. Oke, karena menarik kan, ada tadi itu materi-materi juga yang disajikan luar biasa gitu. Nah, kalau Clara sendiri gimana? Kalau ini hari senang, menyenangkan sekali karena dari tadi pagi tuh banyak aktivitas yang buat kita tidak mengantuk. Kegiatan dari pagi kita senam, ada yel-yel, terus yang iya breakingnya, terus siangnya juga itu ada ini fashion yang buat kita jadi semangat kembali lagi, jadi tidak mengantuk tadi. Bagus, senang sekali tadi. Nah, kalau Pater boleh tanya nih, hari ini apa pelajaran yang kalian dapatkan dari penjelasan atau dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Ini tentang P5 dan pengertian dari itu P5, habis itu manfaat, tujuan Tujuannya apa? tujuan ini supaya murid itu tidak hanya belajar di sekolah di dalam kelas, kita juga bisa belajar di luar kelas. Supaya murid itu jangan bosan begitu dalam pelajaran mereka belajar. Kalau Clara apa yang Clara dapat? Kalau dari P5 kita bisa mengetahui sendiri arti dari P5, terus kalau tujuannya itu kita bisa ini datang sekolah itu bebas, terus sesuai dengan kita punya minat dan bakat, jadi tidak bosan. Ya, jadi lewat kegiatan P5 ini kan kalian dibantu untuk menemukan bakat dan talenta kalian, kemudian mengembangkan itu begitu. Contoh kali ini kan kita tema kearifan lokal, di tema kearifan lokal itu ada subtema lagi tentang panganan lokal, pakaian tradisional, sama lagu daerah. Nah, nanti 3 subtema ini yang akan kalian dalami dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Untuk mendalami itu, dan nanti akan kalian pentaskan, tampilkan seperti itu. Gitu ya? Siap? Senang tidak? Senang sekali. Oke, jadi sukses untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, semoga membahagiakan dan menyenangkan buat kalian semua, gitu ya. Terima kasih Clara sama Kelin. Ya, jadi demikian wawancara saya bersama tadi Ibu Helen selaku seksi acara dari kegiatan P5, dan juga buat tanya jawab atau wawancara saya bersama siswa-siswi kelas 10 yang terlibat secara langsung dalam proyek ini tadi, dalam kegiatan P5. Jadi harapan kita semoga kegiatan P5 yang baru saja dimulai di SMA Katolik Andalur ini membawa manfaat yang luar biasa bagi peserta didik, terutama bagi siswa-siswi kelas 10, sehingga kedepannya mereka betul-betul bisa mendalami bakat dan talenta mereka, kemampuan mereka di bidang apa, dan mereka dalami itu terus sehingga berguna bagi diri mereka sendiri dan juga berguna bagi orang-orang lain di sekitar saja, di sekitar mereka, tentu saja dengan tetap menghidupi nilai-nilai Pancasila tadi. Oke, terima kasih dan salam Andaluri.